Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kiai Imaduddin Surati Presiden Prabowo sampaikan Habib bukan cucu Nabi. Kiai Imad Surati, Habib bukan turun Nabi. Pernyataan Presiden. Oke. Ini banyak sekali beritanya ya, bahwa Kiai Imaduddin Al-Bantani sowan ke Jenderal Dudung di podcastnya pada Suka TV kemarin sudah belak-belakan Ki Imad menyampaikan kepada kita bahwa beliau bersilaturahim ke Dudung ya karena Dudung ini salah satu penasehat PWILS ya. Jadi judulnya di situ ya. Kemudian katanya Ki Imad juga bersurat ke presiden. Terus bagaimana selanjutnya? Kita tunggu saja sobat ya. Sambil lalu kita dengar pernyataan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya silakan. Terima kasih Kang Mas Yusuf Mars, Bapak Dr. Soleh Basari, pengamat politik CSIS, Bapak Dr. Rocky Usam yang sedang ada di Inggris, dan seluruh para pemirsa, subscriber dari Pada Suka TV. Ya, baik, saya ingin sedikit bercerita bahwa memang betul pada tanggal 11 Mei kemarin saya bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala KSP dan juga menyurati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Antara pertemuan dengan Bapak Jenderal Dudung dan menyurati ini dua hal yang berbeda. Pertemuan saya dengan Jenderal Dudung dalam rangka urusan-urusan kebangsaan yang terkait dengan organisasi masyarakat perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana Bapak Jenderal Dudung adalah sebagai pembina dari Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan saya sebagai ketua atau wakil ketua umum dari PWILS. Dan ada hal-hal yang kita bicarakan terkait organisasi itu, karena organisasi kita sedang menghadapi berbagai macam gawe, banyak sekali yang sedang dikerjakan oleh PWILS. Ada pembaretan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, ada juga pelantikan-pelantikan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan hampir di seluruh Pulau Jawa, juga terkait dengan pelaporan-pelaporan dari adanya indikasi makam palsu yang diantaranya sedang kita kerjakan di Tuban. Kita sedang melaporkan adanya makam-makam baru yang ada di sekitar area Sunan Bonang yang melibatkan saudara Hussein Bahagil, yang nanti pada tanggal 18 Mei yang akan datang akan dilaksanakan gelar perkara oleh Polres Tuban tentang masalah yang kita adukan tersebut. Jadi pertemuan dengan Jenderal Dudung lebih ke arah penguatan organisasi yang juga usaha-usahanya terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita usung. Jadi itu tidaklah terlalu berlebihan jika juga diadakan pertemuan saya itu di kantor KSP, di samping memang waktu yang sangat singkat yang hari ini dimiliki oleh Jenderal Dudung karena memiliki tugas-tugas yang berat sebagai kepala KSP yang mungkin di rumah juga jarang. Jadi hanya ada waktu pada hari itu untuk bertemu saya, dan pada saat yang sama saya sudah lama berinisiasi untuk mengirimkan surat laporan kepada Presiden Prabowo terkait dengan
hasil penelitian saya yang sudah konklusif dalam takaran saya, yaitu bahwa para habaib Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa itu penting saya laporkan kepada Presiden Prabowo? Karena masalah nasab habaib ini itu bukan hanya terkait dengan wacana teologis, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai dan sendi-sendi kebangsaan, bahkan dengan Pancasila dan butir-butir Pancasila. Sebut saja misalnya dengan butir-butir Pancasila dari sila kedua. Oke, sahabatku semuanya, apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantan ini suatu yang luar biasa ya. Tetapi kita jangan terlalu baper. Apa yang beliau lakukan ini dalam rangka meluruskan sejarah peradaban Nusantara. Tidak ada maksud lain, tidak ada permusuhan di antara kita. Walaupun isu nasab ini sudah bergulir sekitar 3-4 tahun, tetapi jangan sampai terjadi provokasi, timbul kebencian di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Kita semua bersaudara, sesama anak bangsa. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini sesungguhnya sekedar ingin meneliti, ya, mengungkapkan kebenaran sejarah. Pahit, ya memang pahit. Kenapa? Tidak sedikit juga ya orang-orang yang awalnya meyakini nenek moyangnya ya tersambung dengan si A, si B, tapi ketika ada kebenaran terungkap di sana bahwa ternyata catatan mereka itu salah, ya kita harus nerima, ya harus nerima. Minimal walaupun tidak percaya terhadap hasil penelitian ini, nggak apa-apa. Ini saya tidak percaya dengan hasil penelitiannya Ki Imad, nggak masalah. Ya, fair, boleh. Tetapi tidak boleh lagi memaksa orang lain untuk percaya. Gitu ya. Sudah saya sampaikan berkali-kali di podcast ini, ketika sesuatu itu menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan sudut pandang, maka disitulah titik. Titik. Yang percaya silakan, yang nggak percaya ya udah, selesai. Nggak perlu caci maki, nggak perlu propaganda, apalagi nyebarin meme-meme yang sangat merendahkan pihak lain. Jangan ya. Kita semua adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan ini ya semata-mata untuk mencari kebenaran. Apa yang dilakukan oleh teman-teman habaib ya mungkin mereka sendiri kan nggak tahu ya kan. Mereka sudah lahir sudah terkonstruksi seperti itu. Dia lahir dalam catatannya sudah begitu, ya kan? Artinya apa? Yang salah kan bukan habaib yang sekarang. Kalaupun salah misalnya, gitu kan? Berarti kan kesalahan masa lalu, kira-kira begitu ya. Maka tentu kita harus fair, jangan sampai menghakimi. Kecuali kepada mereka-mereka yang selama ini nyinyir, suka merendahkan orang lain. Mereka katakan Wali Songo nggak punya keturunan, itu kan suladab namanya. Ya, mereka mengatakan keturunan Wali Songo terputus nasabnya, itu kan suladab. Ketika dibales dengan penelitian yang menggemparkan ini, baper marah-marah, ya, sampai mukulin orang. Jangan begitu, ya. Kita semua ini umat Rasulullah, kita semua ini warga Indonesia. Mari kita jalin persaudaraan satu sama lain. Biarkan para ahli itu meneliti, biarkan para ahli itu berdiskusi. Kita enjoy aja sambil ngopi. Terima kasih. Mudah-mudahan surat Kiai Imad ke Presiden ini menghasilkan program-program yang positif di tengah-tengah masyarakat. Jangan mudah terprovokasi. Silahkan kalau teman-teman ingin ikut PWILS misalnya. Bagi teman-teman yang tidak suka, silahkan ya. Karena semua dilindungi oleh undang-undang. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia berhak membuat komunitas tertentu selama tidak membuat onar, selama tidak provokasi, selama mendatangkan program-program yang positif bagi masyarakat, silakan. Apalagi sudah keluar SK Menkumhamnya, maka secara otomatis apapun nama orang semua, mau PWLS,
mau Ansor Banser, mau Kokam, apapun nama ormasnya, itu sah tinggal dan berkembang di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.